Dan saya ingatkan lagi, selama acara ini kita juga selalu menjalankan protokol kesehatan. Semua peserta kami harapkan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan membahas tentang sebenarnya nggak terlalu formal. Kita judulnya juga plan talk, jadi ngobrol-ngobrol ringan-ringan aja. Jadi nggak terlalu membahas yang terlalu ilmiah, walaupun ada Pak Greg. Pak Greg nggak akan bahas yang tentang ilmu-ilmu biologi mendalam, jadi kita ringan-ringan aja, nggak usah takut. Nggak ada ujiannya. Saya takut. Jadi saya buka latar belakangnya lagi, karena sejak pandemi ini saya pribadi nih ya, tadinya cuma suka tanaman aja gitu, karena jadi banyak waktu di rumah gitu, jadi makin sering engage sama teman-teman yang lain di rumah yang sama-sama suka tanaman, sama plant lover, sama-sama saling saling ngobrol. Tadinya cuman posting kerja gitu. Ternyata dari tanaman gitu kita sama-sama suka tanaman, hobi yang sama, jadi ada bahan obrolan gitu. Jadi bisa kenal ibu A, ibu B, ibu C yang tadinya kalau kita ketemu kalau nggak punya satu kesukaan yang sama, bingung mau ngomong apa gitu. Jadi dari Instagram saya jadi punya banyak teman. Mungkin di sini tuh kita sering chat mungkin di Instagram gitu, tapi sekarang baru bisa ketemu. Tuh, jadi ternyata dari tanaman itu bisa jadi sarana komunikasi yang sangat baik, dan ini sebenarnya bagus sekali gitu. Jadi saya seperti ada kayak menemukan family yang baru. Mungkin Bapak Ibu yang sama-sama plant lover di sini juga merasakan nggak gitu, selama pandemi makin suka tanam, banyak ketemu, banyak punya teman baru. Makanya tadi sudah dijelaskan kita membentuk yang namanya Plant Click Community. Jadi melalui tanaman kita bisa saling sharing, jadi yang fun-fun aja lah gitu. Jadi kita bisa bertemu sebagai keluarga baru dari latar belakang yang berbeda. Terakhir saya ketemu dengan Pak Greg cerita tentang hybrid mind. Jadi di tanaman itu mengajarkan kita kenapa kita suka tanaman yang hybrid, yang baru, karena jadi lebih bagus gitu. Jadi kita sama-sama suka tanaman dengan latar belakang yang beda. Mungkin saya dokter, ada yang insinyur, ada yang pedagang, bisa menghasilkan ide-ide baru ya Pak. Kata Pak Greg namanya hybrid mind. Dan ternyata dari tanaman ini banyak sekali yang cerita sama saya dalam keadaan seperti ini, makin justru malah membantu gitu. Berapa kali yang bilang ada yang di PHK, ada yang pekerjaannya susah, malah dengan tanaman ini hidup mereka jadi lebih baik. Nah, untuk itu saya terima kasih sekali mewakili Plant Lover kepada bapak-bapak yang ada di depan kita ini gitu. Saya mau bilang, you've made this, karena kalian lah ini bisa terjadi gitu. Walaupun bidangnya berbeda-beda ya gitu. Tapi kita nggak akan bisa di posisi seperti ini, tanaman Indonesia yang disukai orang, kita sudah mulai dilihat di luar gitu, tidak akan bisa seperti ini tanpa jadi payah mereka semua. Jadi saya perkenalkan, dari sebelah kita ini ada Pak Greg Hambeli, pasti semua udah tahu. Beliau adalah pemulia tanaman, banyak sekali tanaman-tanaman baru Indonesia yang hasil buatan lah gitu ya, hasil silangan beliau. Jadi kalau saya tuh punya teman di luar, mereka pernah dia pamer William si bayi, saya punya dong gitu, saya kasih lagi fotonya, saya punya dong yang jumbo, dan saya bilang pasti punya dong, ini kan yang bikin orang Indonesia gitu. Kita jadi bisa sombong gitu sama bule sekali-sekali. Kalau nggak ada Pak Greg dan hasil karyanya, saya nggak bisa sombong sama bule gitu. Jadi beliau, tanaman kita bisa diakui di dunia, salah satunya dari beliau. Sampai ada tanaman apa yang di Botanical Garden tuh di Florida, keren banget loh gitu. Lalu yang kedua ada Om Hans.
Om Hans ini juga walaupun bukan dari ahli tumbuhan, ahli biologi seperti Pak Greg, beliau pengusaha, tapi sudah dari dulu yang saya tahu tuh Om Hans ini dia bisa banget, itu saya nggak tahu dari mana, dari wangsit apa bagaimana, bisa tahu tanaman yang bakalan tren gitu nantinya. Jadi Om Hans ini dengan giginya dari tahun 2007 kayaknya memperkenalkan tanaman-tanaman baru yang kita masih nggak tahu itu ada value-nya, dan Om Hans mengenalkan tuh ke petani-petani, tanam ini, tanam ini, tanam ini, nanti bakalan bagus. Akhirnya di saat tanaman itu booming, kita udah punya stok. Nah itu tuh jagonya Om Hans, saya nggak tahu nanti Om Hans cerita kenapa bisa begitu. Lalu ada lagi, ini saya ini canggih nih hari ini, apa namanya, beda-beda banget latar belakangnya tapi semuanya satu tujuan. Satu lagi ada ekspor tanaman Indonesia, Pak Riko dari Titik Hijau mau kasih tahu kalau masih berapa? 30.000 udah centang biru. Jadi dari zaman dulu saya kenal Pak Riko itu masih baru-baru ekspor tuh tahun 2017 itu 18 awal ya. Yang kayaknya tuh ekspor tanaman tuh impossible gitu, susah. Orang biasa yang nggak punya company besar bisa ekspor tanaman tuh kayaknya susah. Nah sekarang orang-orang dari daerah tuh bisa gitu. Jadi Pak Riko dulu saya tahu ceritanya dengan teman-temannya bisa melawan birokrasi sampai akhirnya ekspor tanaman bukan hal yang impossible gitu. Itu Pak Riko, nanti Pak Riko juga nggak cerita gimana sih katanya sampai berdarah-darah sampai bisa mencapai itu. Lalu ada Pak Eri, selamat datang Pak. Nah ini beliau ini namanya kalau di googlingnya itu pasti keluar dengan gampang, artikelnya banyak, nggak usah perlu followers 3.000 kayak Pak Riko. Jadi ya kalau boleh beliau ini adalah kolektor, sebenarnya kolektor tanaman yang udah sebenarnya dari luar Indonesia tinggal tunjuk aja udah kebeli pulang gitu. Tapi yang hebatnya tapi beliau tuh masih mau, saya juga nanti saya mau nanya, masih mau menyumbangkan pikirannya, tenaganya untuk kemajuan tanaman hias Indonesia. Jadi beliau baru saja dipilih menjadi ketua apa Pak, Indonesian Airlife Society. Tepuk tangan dong. Nanti kita tanya apa sih kedepannya akan dilakukan oleh Pak Eri. Yang terakhir tuan rumah kita Pak Farah, Pak Redi. Jadi Pak Redi ini salah satu yang bujuk-bujuk saya dong, ayo kita sama-sama di GFI gitu. Saya kenapa sih gitu. Jadi yang saya suka dari Pak Redi ini, jadi Pak Redi membangun GFI ini misinya bahwa GFI ini tidak hanya untuk jualan, bukan untuk jualan, tapi untuk apa namanya, makin menjaga sustainability, tanaman hias ini harus dijaga gitu. Selama ini kita sekarang lihat lagi petani kita lagi happy, senang tanamannya beli, jangan sampai nanti tren itu turun, nggak terjaga, tanaman hias kita nggak sebaik seperti sekarang. Jadi harus ada orang-orang yang menjaga, salah satunya Pak Redi, dan itu salah satunya mungkin visi beliau mengapa bela-belain mau buka di sini gitu. Nanti kita akan tanya lebih detail lagi. Oke, itu salah satu perkenalan dari masing-masing pembicara kita hari ini. Pak Greg itu deh salah satu, saya udah di pertanyaan ini apa salah satu beberapa pertanyaan yang ditanya oleh netizen. Oke, Pak Greg Hambal ini, jadi sekarang nih kita bisa tanaman hias kita nih bisa banyak, varian bisa banyak, terus coba mbaknya berapa tahu matu film baby yang udah kejualan luar negeri udah berapa ribu gitu. Jadi dari Pak Greg kita punya barang eksportir kayak Mas Riko punya barang yang bisa dijual, dari Pak Greg dengan kita punya barang kita bisa bergen harga loh gitu. Itu keuntungan yang sangat besar. Nah gimana nih ke depannya, saya tuh di Indonesia baru yang namanya hype tuh baru Pak Greg gitu. Kita selama ini cuma bisa jadi tukang beli, tukang jual, penikmat. Gimana sih cara supaya jadi
kita juga bikin seperti itu, bisa bikin yang baru seperti Pagreg. Mungkin kalau yang udah tua kayak saya nggak bisa, mungkin nanti yang nonton yang muda-muda supaya bisa seperti Pagreg itu gimana sih Pak? Gitu. Yang penting di sini passion kita jangan sampai di sini berredup. Passion harus menjadi tambah lama tambah besar, tambah membara. Jadi Bu Sri jangan bilang saya sudah tua. Saya masih dalam proses. Saya sendiri di sini terus terang aja memproyeksikan hidup saya untuk sampai lebih dari 100 tahun kalau bisa. Karena masih banyak program yang perlu kita monitor, perlu kita kawal. Sebab tanpa itu kita kemudian di sini tidak akan mencapai apa yang menjadi tujuan yang tentu kita harapkan semua. Nah, dalam arti ini kita yang tentu katakan mungkin merasa lebih senior justru harus tetap aktif di depan, tetap ikut aktif di garis depan untuk kemudian membuat yang muda-muda ini lebih kemudian tertantang dan terpancing. Dan lagi dengan adanya sekarang ekspor yang kemudian visi meningkat itu bagus, karena dengan begitu banyak orang akan kenal mengenai Indonesia, jadi tahu lebih banyak tentang Indonesia. Dan ini juga merupakan tantangan bagi kita dalam arti sini. Kita melepas yang bagus-bagus itu bagus, tapi kita juga jangan sampai kalah. Sudah itu yang kita lepas itu dibikin orang lebih bagus lagi, sementara kita sendiri sudah terlalu senang, terlalu berpuas diri dengan apa yang sudah kita lakukan. Yang jelas apa? Kita lepas, kita juga jangan sampai kemudian di sini tinggalan, kita juga harus ikut aktif. Dan ini yang mesti kita lakukan. Dalam arti mengirim tanaman dari Indonesia sebanyak-banyak itu bagus. Sebab tanpa itu semua hutan kita akan hancur begitu saja tanpa kita bisa manfaatkan sepenuhnya. Tapi dengan adanya ekspor ini kan paling tidak orang jadi tahu bahwa di hutan kita itu ada yang sangat berharga yang diminati oleh orang luas. Jadi dengan begitu kepentingan untuk menjaga hutan itu adalah jadi kepentingan kita bersama. Tidak seperti yang dulu, hutan cuma dilihat dari segi kayunya saja. Dan itu sangat menyedihkan. Padahal dari dalam hutan itu banyak aneka di sini organisme yang bukan cuma tanaman hias, tapi juga tanaman lain dan termasuk mikroba-mikrobanya yang akan sangat berguna bagi kemanusiaan, bukan cuma kita saja. Bahkan dari hutan sama Pagreg dirubah lagi sehari-hari value-nya lebih naik lagi. Nah, jadi kita untuk meningkatkan, memberikan added value yang bisa tinggi dengan mengadakan di sini kombinasi genetik yang masih mungkin kita bisa lakukan. Dalam arti di sini kita harus juga memonitor apa yang kita lepas itu supaya juga tambah bervariasi. Jangan seperti ini. Saya lihat juga agronom itu sudah banyak keluar dari Indonesia. Jangan sampai terjadi bukannya berarti kita berarti jadi akhirnya ini dan tinggal orang Jepang atau orang-orang lain yang sudah membuat, tidak begitu. Tapi kita di sini harus berkepentingan. Yang kita kirimkan yang terbaik. Orang yang dikirim tanaman itu mungkin masih berpikir uang dia lebih kuat dari kemampuan kita untuk menahan atau bekerja bantuannya tanaman itu. Karena akibat apa? Nanti mereka piala itu bagus, terus mati. Maka pikirnya gampang bisa beli lagi. Padahal tidak selalu seperti itu. Setahu saya, kalau kita ke hutan itu akan kita selalu ambil yang terbaik, yang paling nyala tentunya. Dan kita sering berpikir gampang, nanti juga kita akan ketemu lagi. Dan tidak seperti itu. Sering yang sudah kita ambil yang paling bagus, kalau kita nanti kemudian kembali, belum tentu kita bisa dapat yang lebih bagus dari itu. Karena itu lebih baik kalau kita punya yang bagus, boleh kita kirim, tapi juga kita sisakan sebagian. Sehingga kemudian kalau bisa mati, tetap masih ada duplikatnya. Tapi kalau kemudian itu, bayangkan kita kirim keluar, sudah gitu kita sendiri tidak punya satu, maksudnya tinggalan sama sekali. Kita sampai kemudian tuh di sini meminta aja dari mereka supaya mereka kirim ke kita. Apa kita nggak mau? Berarti apa? Kita cuma concern pada duitnya saja. Jadi ada buffer stok ya Pak? Ya, tapi kalau kita di sini tetap karena stok ada, sehingga kalau sana mati kita masih bisa supply. Ini di sini idenya begitu. Bukan karena di sana nanti berkembang kita sampai jadi maksudnya wah kita dikalahkan. Jadi itu kalau mentalitas seperti itu kita jadi seperti itu seolah-olah selalu curiga aja. Nanti orang lain lebih kaya dari kita, orang lain berkembang dari kita. Itu mentalitas saya kira yang kemudian di sini perlu iri hatian yang itu menunjukkan bahwa kita ini sebetulnya juga takut disaingi, takut kalah. Kalau kita kamu boleh punya silakan, tapi kita juga tidak akan
berdiam. Kita juga mengembangkan apa yang kita punya. Dengan begitu apa? Kita bisa maju bersama. Nah, dengan mentalitas seperti itu, kita membantu bisa berkembang. Dan yang sekarang ada pun juga, oke, kita juga semua ikut yuk membantu di sini, memajukan negeri kita melalui membantu di sini kegiatan-kegiatan yang memang kaitannya dengan karena bukan cuma untuk konservasi saja, tapi juga untuk di sini kepentingan ekonomi. Iya, kayak tumbuh, kuadrat bikin jadi lebih bagus, terus nama film jadi macam-macam hybridnya, akhirnya yang menikmati Mas Riko, diekspor jadi mahal. Banyak hal yang positif dari negeri ini, sehingga makanya kita harus selamatkan Indonesia. Karena masih banyak orang Indonesia yang baik, yang kemudian juga aktif dalam memperbaiki kondisi lingkungan dan kondisi kultural secara Terima kasih Pak. Jadi semangat yang apa namanya, harus ada nih yang kayak Pak Greg gini loh. Saya gemes lagi, siapa lagi nih yang bisa bikin tanaman hutan bukan langsung dikirim di luar, tapi di added value lagi ya Pak. Jadinya nilainya yang ya hitung cuma 350.000 jadi 3.500.000 per daun, itu hasilnya pasti lebih keren lagi. Kalau Pak Hans nih Pak, pertanyaan. Jadi tadi tuh Bapak dapat wangsit dari mana sih gitu, dari tahun 2007 ini Pak Hans itu udah main tanaman mutasi variegata yang di Indonesia orang belum kepikiran gitu. Tapi Pak Hans tuh sudah oh ini bakalan laku nih, kamu tambah beberapa tahun lagi bakalan ramai. Itu gimana dapat insight-nya Pak? Ya, jadi Sampai sekarang saya suka ngintip IG-nya Pak Hans lagi beli apa ya, saya ikutin gitu. Siapa tahu ini pasti bakalan. Ya, selamat sore. Jadi tadi saya lihat memang benar kata Pak Rex, jadi kita harus ada passion. Ya, tanpa passion itu kita tidak akan fokus. Ya, kembali lagi sebelum saya mulai itu, kembali lagi kita, saya mau tanya dulu dengan Pak Rex tentang tomato pilung. Dulu di Pak itu selalu philodendron. Nah, persilangan daripada tomato pilung philodendron itu sudah berapa lama Pak Presiden? Ya, itu sudah saya lakukan sebenarnya sejak saya masih di LIPI dulu. Kan saya meninggalkan LIPI tahun 1983. Dan pada saat itu saya sendiri sudah bikin silangan-silangannya, cuma kan terbatas pada selo dengan selo. Ya. Nah, baru sesudah kemudian itu saya keluar dari LIPI, saya pikir kenapa riset harus selalu di LIPI? Dan kita harus bisa buktikan bahwa kita pun bisa bikin riset yang di luar dari apa yang diprogramkan oleh LIPI. Ya. Jadi, nah itulah. Jadi perjalanan panjang sebenarnya philodendron menjadi tomato pilung. Yang saya perhatikan, Pak Greg itu berjuang dengan sendiri. Ya. Jadi dia sebagai breeder, sebagai penyilang, itu untuk kita kalau sendiri, ya itu akan terjadi hybrid baru itu di atas 15 tahun. Jadi sebenarnya kita tuh sebenarnya perlu beberapa breeder, ya dong. Nah ini untuk memintas daripada untuk menemukan hybrid baru. Jadi misalnya sebenarnya gini, jadi saya banyak prediksi seperti ini bukannya karena merawat dan lain sebagainya. Saya sering banyak jalan dan teman saya banyak di luar. Terutama Thailand itu terhadap fokus, ya. Mereka di bawah naungan University of Assesa, ya. Jadi mereka itu dibikin grup-grup untuk menemukan suatu hybrid, ya. Jadi grup A, grup B, grup C. Nah, dia kasih berapa tahun, baru dia ketemu lagi result F1, apa yang dibawakan itu akan ditukar antara grup A, grup B, dan seterusnya. Nah, di sini di kita ini banyak persaingan. Nah, jadi beberapa sebenarnya di bawah persilangan itu, saya sebagai tanggung jawab sosial, sebagai hobis dan passion saya ada di tanaman sejak sejak krisis moneter 98. Nah, makanya saya banyak bekerja sama dengan penyilang muda yang tidak lulus itu SMP, yang itu ada di daerah Ciapus. Ya. Jadi itu kita mempelajari semua. Karena persilangan Pak Greg sendiri itu sebenarnya tomato pilung itu yang saya pelajari itu sebenarnya tadi katanya selo sama selo.
Sebenarnya persilangan pagrek itu ada Bibinapidum saxicola, Bibinapidum andamanina. Itu kemudian sesudah saya mengadakan perjalanan ke Hawaii, di situ dia untuk mengunjungi seorang yang namanya Benture Lamiano, yang kebetulan teman dari Jack Reed yang dari Wonosobo. Sebenarnya Jack Reed almarhum itu sangat berjasa bagi Indonesia, karena dia orang yang pertama bawa banyak tanaman aglonema dari Filipina ke Kebun Raya Bogor. Nah dari situlah indukan-indukan itu banyak menyebar melalui Kebun Raya Bogor ke nursery yang di Bogor yang dikelola oleh Yosef. Ya. Nah Yosef kemudian kita juga banyak menyebarkan ke tentu di sini pedagang-pedagang tanaman hias yang lain. Nah Jack Reed kemudian juga bawa dari Amerika juga bibit yang berdiri di sana. Jack Reed juga kemudian kemudian bawa sebagian philodendron ya dari seksi tanaman ini dari Hawaii juga ke Indonesia. Dan Jack Reed juga yang kemudian membawa saya pergi ke Hawaii. Jadi itu Jack Reed itu sangat berjasa, karena dengan begitu saya jadi kenal seorang yang namanya Lamiano, yang akhirnya kemudian saya beberapa kali kunjungi khusus untuk dapatkan di sini Philodendron saxicolum, Philodendron adamantinum, dan juga Philodendron melobaretoanum. Dan kemudian itu dari situ kemudian itu saya jadi dan Philodendron di sini Philodendron lundii katanya. Nah dari situlah kemudian itu saya kembangkan hybrid yang memakai di sini basis spesies yang ada ini. Dan kemudian itu juga Harry Luther dari itu Sarasota Botanical Garden ya itu juga untuk mengembangkan ada Adanantinum, dan kemudian editor sendiri sudah menguruskan. Jadi kita juga jangan lupa bahwa kita sendiri sangat berhutang budi pada orang-orang seperti ini. Tanpa mereka, saya kira juga kita nggak mungkin kerja sendirian. Dan kita juga harus mengingat bahwa mereka itu juga orang-orang yang berjasa ya, membuat negeri ini juga nanti jadi dikenal banyak oleh orang luar, sebagai juga sumber dari philodendron karena mereka aktivitas mereka itu. Ya, jadi gitu. Secara itu sebenarnya philodendron itu sebenarnya Thailand itu kalah dengan kita sebenarnya. Saya baru tahu itu 7 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya philodendron hasil silangan pagrek itu, pagrek hanya memilih satu setahu saya. Itu yang dipilih sama dia adalah Soledad. Ya, yang lain itu banyak dibawa ke Thailand. Nah, ketahuan itu di 2013 setelah saya beli ada yang namanya Evansi Hybrid. Itu saya mengambil dari Chiang tapi setelah saya datang ke tempat pagrek itu ada Evansi yang tipenya berbeda-beda. Nah, setelah itu saya tahu ternyata banyak hybrid kita sebenarnya sudah yang dari pagrek itu sudah lari. Nah, di persilangan dari para philodendron sendiri itu tidak gampang. Itu lebih mudah daripada Anthurium, lebih mudah daripada Alocasia. Karena kita mesti cari beberapa untuk jadiin pejantan itu mudah, tapi untuk mencari berapa matangnya si betina, ukahnya apa, itu perlu ketelitian daripada kita. Nah itu makanya mesti ada trial gitu. Nah dari perjalanan seperti inilah saya melihat bahwa tren makin ke sini ya semakin tahun itu landed semakin kecil, bangunan semakin vertikal itu jadi tidak ada pohonnya jadi akan nanti adalah pohon dalam pohon. Nah beberapa saya kemarin itu sebenarnya itu yang saya panggil patio garden, itu adalah tanaman teras, tanaman serambi itu di dalam. Nah pada satu itu kita akan sebut menjadi foliage plant. Nah dari ornamental saya langsung sebut lagi foliage plant. Nah makin kemari ya karena perkembangan semakin banyak itu menjadi aroid. Nah kenapa aroid? Karena itu adalah dari tanaman berbunga selutar. Nah kenapa? Karena tren seperti itu gampang, mudah dirawat. Jadi tren tersebut ini akan semakin kemari ya itu akan semakin meningkat. Jadi karena bukan merupakan suatu lifestyle, tapi merupakan suatu kebutuhan. Nah, tanaman ini dulu hanya dijual di beberapa kayak IKEA. Ya, dia beli per pot berapa puluh ribu mati, dia buang dia belilah. Tapi sekarang beberapa negara, Taiwan, ya, jadi untuk beberapa store, beberapa office itu menjadi window display. Ya, itu tanaman-tanaman hidup. Nah,
makin kemari ya. Jadi ini eksibisi itu semua Taiwan, Australia itu semua apa istilahnya? Tiap ada pameran exhibition of and decor ornamental itu ada selalu. Nah ini sudah berjalan itu 3 tahun ini. Ya, jadi saya bilang nanti yang sekarang ini lifestyle nanti merupakan suatu kebutuhan. Nah dari situlah beberapa kebutuhan ini untuk kita. Ya jadi saya kalau Soekarno bilang berikan 10 pemuda, saya bilang berikan ya kan beberapa spesies Indonesia. Ya. Yang sekarang saya lagi tekan ini Haroin di Pelago. Ya, kita akan merupakan dunia. Ya karena itu banyak penyelam muda kita sebenarnya sudah bisa. Tapi dia tidak pernah mengekspos. Ya. Jadi kayak Asep, Barna, ya kan kayak Potasi Flora, kayak The Gold, kayak Buya. Nah itu mereka sudah mengadakan silang. Ya, jadi kayak Antori kita lebih selangkah sebenarnya. Nah di kita itu pengilangan kuping gajah, ya yang dibawa oleh Belanda. Kita sudah memakai Kristalino, ya. Thailand itu masih pakai Clarinertium. Clarinertium di situ tangkanya masih panjang. Nah itu yang terjadi di kita itu dan sekarang terkenal yang namanya Antori kuping gajah Dorayaki. Itu dia. Jadi nah disinilah sebenarnya kita bersama-sama ya jadi melindungi daripada habitat kita ya. Jadi dari timur sampai ke barat, dari Sabang sampai Merauke itu habitat kita memang cukup banyak. Nah inilah beberapa tahun ini ngumpulin ya. Jadi nah baru kemarin kita lansing ya, saya hashtag itu bukan grup karena saya mau tahu populasi kita yang saya panggil Awin. Nah disitulah jadi saya dapat terakhir itu dapat dari sebelum Sulawesi, saya dapat dari Papua. Nah itu yang dipanggilnya Thailand sudah memanggilnya Asian Monstera, ya dong. Yang di kita dipanggil sementara ini masih Rapido Pestegi. Nah itu merupakan sebenarnya habitat di Papua. Nah ada lagi ada Spatha seae. Nah itu hampir sedikit populasinya. Jadi nah itulah kita perlu beberapa runner dan kita juga menjadi runner jangan sampai membakar habis. Ya jadi jangan seperti kayak Kalimantan kemarin. Ya kalau kita Asia kita itu bicara dengan besar-besaran. Ya karena sebenarnya kita sudah menghilangkan Silver Dragon dengan Melo Badak sudah menjadi Rizal F1 dan itu sudah dilirik di Thailand untuk divisi culture. Nah itu dia. Nah, jadi nah disinilah jadi kita plan itu seperti itu kita bawa. Jadi bukan kita ini berdasarkan dasar yang saya lihat, yang dalam saya apa? Nah, kayak tahun ini saya tidak bisa ke Thailand dengan adanya COVID. Nah kita pun dengan adanya COVID sebenarnya jadi gini. Ini juga memicu kita punya dengan ada COVID. Ya, jadi sebenarnya situasi sekarang itu bahwa kayak perusahaan itu tidak dijalani oleh CEO, CFO, ya. Tapi sekarang ini dijalani oleh COVID. Nah, karena kalian work from home, you know, we can say dalam 1 dekade manusia dirubah dalam hitungan bulan untuk menghadapi hidup normal. Nah, jadi di sini sekarang pada panik. Nah, hobi itu yang meningkat, menaikkan hormon endorfin. Nah, itu supaya, tapi jangan salah, hormon endorfin berlebihan itu seperti kayak narkotik. Kamu kan tadi, kamu bilang ya sih. Udah jangan ngomong belum. Jadi intinya Pak Hans bukan dapat wasit tapi banyak bergaul dong ya Pak ya. Banyak bergaul ke Thailand, temennya di mana-mana, akhirnya bisa lihat kira-kira apa yang di sana trennya seperti apa, stoknya mereka bagaimana gitu ya. Ya, jadi kayak kemarin juga beberapa kita lihat dari teman saya ada di sana tapi bantu dengan adanya teknologi kita di videoin. Nah kita selalu saya kasih hashtag hati-hati dengan tomato pilu varigata lokal kita yang di oleh Patrick. Ya di kita pun stoknya agak sedikit mungkin ya tante ya. Nah itu dia karena kita rata-rata saya hitung dengan ini perbanyak itu nggak segampang itu. Kita potong itu 50% jadi golden, 30% jadi golden, 30% go green, ya 30% ya balik hijau lagi. Nah
Ada, itu makanya populasi itu sebenarnya terdetek. Makanya saya bilang hati-hati. Itu tomato film itu rata-rata mereka langsung tidak pernah dipotong. Tidak pernah dipotong. Kalau dipotong, ya kita akan ini akan terjadi kecil kemungkinan. Jadi sepertiga menjadi pariwisata. Jadi Pak Hans kemarin sudah mulai mengkader banyak petani walaupun lulus SMP aja bisa hilang ya Pak? Ya bisa. Berarti sebenarnya kita juga bisa dong. Sebenarnya bisa. Lagi makin bagus. Ya, pada intinya tanya Pak Greg, sebenarnya kita tidak mencari yang steril. Ini Ya, langsung subit sering. cari yang fertil kata Pak Greg. Tapi jangan apa? Saya selalu kalau ngomong Pak Greg itu jangan putus asa, terus lakukan dan lakukan. Pasti nanti akan ketemu. Ya, makanya itu passion itu ya sebenarnya cukup. Ya, jawabannya passion, karena nggak segampang itu. Tadi berapa 12 tahun hasil silangannya baru, Ya kan? Baru berhasil. Nah, terus nih, Ali Pak, tipsnya, oke. Bagaimana Mas Riko harus dilihat jaga juga populasi Jasmine Dashboard? Ya, terima kasih, selamat sore semuanya. Ya, Belum ditanya. sudah dibayang pertanyaannya Pak. Kita dicampur kakak ya. Ya udah deh, langsung aja. Ya jadi poinnya pasti pertanyaannya bagaimana kita memulai ekspor, bagaimana saya starting ekspor di awal ya sebenarnya. Poinnya gitu. Saya nggak lihat contekannya juga. Yes. Ya gini. Bisa yang ditanya itu ya? Kurang lebih sih, tapi nggak tahu. Coba tanya aja. Ya benar-benar. Siap. Gini, saya basicnya pekerja. Ya kalau tadi semua punya background masing-masing, basic saya chemist. Saya lulusan kimia gitu kan, tapi pernah bekerja di perusahaan kimia sampai sekarang juga masih bekerja di perusahaan kimia gitu. Tapi punya bisnis tanaman hias dan sebagai eksportir. Kembali lagi itu passion ya, benar sih, itu semua kita passion. Ada yang passionnya bertani, ada yang passionnya hobi, ada yang passionnya berbisnis. Nah, ya berdagang gitu. Jadi ya so far saya mendapat passionnya itu berdagang dan kebetulan tanaman hias. Terlepas nanti tahun berikutnya apa itu lebih ke expandingnya ya. Tapi poinnya saat ini memang masih sangat menarik untuk kita menjadikan tanaman hias itu menjadi bisnis gitu. Kita lihat Thailand sudah melakukan ini dari tahun-tahun jauh sebelum kita dengan happeningnya mereka. PR kita fight dengan mereka, setidaknya setara lah gitu. Jadi mata dunia bisa melihat bahwa ada dua kiblat sentral tanaman hias Thailand maupun di Indonesia. Nah, perjuangannya memang tidak gampang tadi seperti disampaikan terkait regulasi sebenarnya. Regulasinya sebenarnya ada dan mudah, tapi tidak gampang untuk kita mengetahuinya. Tidak dipublish dengan baik, trackingnya bagaimana untuk kita dari step 1 ke step berikutnya itu sangat sulit. Jadi saya starting itu di 2017 buka titik hijau untuk lokal market. 2018 akhir itu dapat inquiry dari Korea tadinya, gitu kan, dari Korea untuk ekspor ke sana. Kita nggak punya eksperience di sana, ya jadi jujur saya lakukan dengan ilegal. Kita mulai dengan ilegal gitu. Jadi kirim pakai IMS atau pos karena mereka mengguidance kita, ya udah kirim aja tanpa akar, dibersihkan semuanya. Nggak tahu kalau sebenarnya harus ada regulasi, nggak tahu kalau kirim ekspor itu harus ada FITO dan lain-lain, kita nggak tahu. Tapi lolos selama karena kebetulan itu Oktober startingnya dan sampai Desember sudah cukup banyak tanaman yang kita kirim, ya itu stop karena winter. Nah dalam prosesnya itu kita berpikir ini satu opportunity yang cukup besar karena marketnya global, Korea saja minta, gitu kan. Terus dari sana banyak inquiry dari negara-negara lain. Ya bicara ke teman-teman yang expert harus punya regulasi, gitu. Coba dengan ID, KTP, NPWP pribadi itu bisa sebenarnya. Teman-teman yang mau mencoba sebagai hobis ya. Hobis untuk ekspor ke teman yang sudah ada di US atau negara lain, itu kita bisa ekspor dengan ID kita masing-masing, ID, KTP ataupun NPWP. Tapi kita punya kuota maksimum 3 kali. Maksimum 3 kali. Bulan. Enggak, per ID. Per ID. Per ID.
teman-teman bisa lihat di simple.co.id itu webnya punya Kementan untuk kita mengajukan ekspor anything, ada hortikultura, ada macam-macam lah. Kita pilihnya hortikultura. Jadi kita bisa register login masing-masing pakai ID KTP dan NPWP. Tapi itu segmennya hobis, jadi nggak bisa yang kita rutin kirim gitu karena permintaan cukup banyak awal itu. Ya saya harus mencoba mencari legalnya secara pribadi kita dapat gitu karena saya punya kuota 3 kali. Ya setelah 3 kali selesai pakai punya adik, punya ibu, punya lain-lain lah. Tapi capek akhirnya kan gitu ya udah diskusi saya ke Kementan cari tahu bagaimana kita untuk ekspor. Tahu sendiri ya mohon maaf secara regulasi ada, policy ada, cuman saya bilang tadi itu istilahnya promosinya lah yang kurang untuk kita dapat license tersebut gitu kan. Nelpon Kementan itu 10 kali nelpon, 1 kali diangkat dan itu pun resepsionis. Itu kesulitannya sebenarnya sih. Terus saya datangin berapa kali gitu kan, akhirnya ini harus badan hukum. Oke, saya buat badan hukum, bikin PT dan lain-lain, register, masih ditolak juga, harus punya izin edar benih. Ini kemana ini saya buatnya? Itu selama 4 bulan kita gelap. Ini nggak ada direction dan lain-lain. Ya itu yang saya bilang, maksudnya berdarah-darah dalam arti ya karena kita nggak punya direction dari pemerintah pun kita datengin door to door pun mereka sendiri bingung, gitu kan. Terus kita punya license, punya import ekspor permit dan lain-lain, terus datang ke karantina untuk ekspor, bikin surat karantina, phytosanitary. Datang ke sana mereka bingung, additional information-nya apa? Karena di Phyto itu ada nama pengirim, nama penerima, nama tanaman, alamat, gitu kan. Terus ada additional information bahwa ini harus sesuai dengan negara penerima, misalnya Europe, US, Asia itu beda-beda tuh, gitu kan. Negara kita belum terlalu terbiasa dengan, terutama orang karantina, belum terlalu terbiasa dengan ornamental plant. Gitu ya, tanaman hias belum terlalu terbiasa, jadi mereka nggak tahu additionalnya apa harus, dan mereka menanyakan ke kita harusnya apa gitu kan. Kita konsul ke buyer gitu dapat, jadi learning by doing sih sebenarnya gitu kan. Nah, once kita dapat itu, pertama dapat, terus saya ke Bogor gitu. Karena kebetulan inquiry-nya banyak dari US, kita kirim ke US rutin, terus dapat dari Eropa. Nah, dengan metode yang sama kita buat, ternyata itu digeneralisir karena kita juga nggak tahu, orang karantina juga nggak tahu, digeneralisir sama tuh additional information-nya, kirim ke Jerman banyak kok reject semua, barang Bali ya karena regulasinya berbeda tadi itu. Akhirnya ya ada kerugian di sana. Itu yang saya maksud dengan berdarah-darahnya itu ya. Kalau bicara uang pada saat itu untuk seorang pemula puluhan juta bahkan ratusan juta ya cukup berasa sih sebenarnya gitu kan. Tapi karena passion berdagang. Yes, nggak ada kata rugi sebenarnya sih untuk di tanaman. Sekali potong itu duit lagi gitu, 1 daun tambah itu duit lagi gitu. Maksudnya itu yang kita punya memulai bisnis ini dari modal di bawah 1 juta untuk di lokal tadi itu ya gitu kan. Terus kita sampai ke ekspor itu, jadi karena passion saya berbisnis ya bagaimana kita bisa mengolah hasil penjualan terus menjadi modal lagi, itu yang diputarkan. Jadi saya nggak tahu untuk teman-teman yang memulai bisnis ini dengan kapital atau modal yang cukup besar saat ini, ada resiko memang, tapi ya ke depan kita masih cukup optimis gitu. Nah kebetulan saya sudah memulai duluan, jadi maksudnya ketika misalnya itu rugi pun ya it's nothing, ibaratnya kayak saya juga dulu dari pekerja gitu kan, ketika saya mendapat uang dari sini dan hilang saat itu juga ya udah memang saatnya untuk hilang gitu. Tapi maksudnya untuk merasakannya, karena saya nggak pernah gelontorin uang yang ratusan juta, miliaran gitu karena harapannya teman-teman yang ada di sini atau mungkin yang ide, kita semua bisa jadi eksportir. Kita lihat sekarang dari pelosok negeri ini manapun, bahkan yang di Kalimantan, Papua, manapun lah, itu bisa gitu. Siapa yang ngebayang setiap pojokan rumah itu ada cuman ya pelataran rumahnya berapa tanaman yang itu bisa ekspor gitu. Nggak ada yang bisa ngebayang, tapi ya saya cukup
bahagia sekarang saya, Kang Reddy dan teman-teman eksportir yang lainnya yang benar-benar saya merasa saya membuka jalur ke pemerintah bahwa ya itu sangat sulit sih untuk mereka aware bahwa tanaman hias ini punya potensi secara bisnis, itu sulit sekali gitu. Sampai sekarang juga masih banyak butuh evidence, bukti-bukti bahwa ini butuh dukungan dari pemerintah, tapi kembali lagi rewardnya apa ke pemerintah ketika mereka mengeluarkan investasi yang cukup besar dan misalnya APBN dan lain-lain gitu kan. Nilai pajak yang masuk seperti apa? Seperti yang kita tahu sekarang bahwa setiap barang yang diekspor itu ada pajaknya kan, ada pajaknya. Nah sementara barang-barang yang kita ekspor itu harus melampirkan invoice. Ya problemnya adalah ketika kita lampirkan invoice agak dilema ketika barang itu sampai karena si importirnya juga penerima itu nggak mau membayar pajak lebih. Misalnya kayak harga barang $100. Oh, tolong buatin dong menjadi $25. Jadi itu kan ya kita buatkan invoice $25 termasuk di surat karantinanya juga dan lain-lain gitu kan. Karena mereka untuk menurunkan pajak mereka. Ya ini sih lebih ke bagaimana kita memaintain customer. Tapi kembali lagi ketika itu terrecord menjadi $25, pemerintah juga akan melihat oh cuma kecil $25 gitu. Saya nggak bisa mengeluarkan uang lebih karena nilai pajaknya kecil. Nah itu yang sebenarnya kan kita mesti jujur juga gitu. Jadi pemerintah bisa lebih aware. Itu sih sebenarnya tantangan kita. Tapi setidaknya dari perjuangan Mas Riko dan teman-teman yang tadinya apa sih ekspor cuma ke kotak dibanding sekontainer yang nggak dilirik ya, akhirnya pemerintah bisa tahu oh value-nya besar banget gitu dibandingkan misalnya kapas satu kontainer sama satu beli dua gitu. Ya makanya itu tadi tinggal kitanya nih sebagai pelaku eksportir ke depan kalau teman-teman mau coba ekspor ya akan ada tantangan yang ya udah kita mesti jujur dengan nilai invoice-nya, jadi pemerintah juga akan lebih aware ke depannya. Ya sisi lain juga memang ya saya bilang bahwa ekspor itu secara margin sangat tinggi. Coba dong bocorin dong sedikit lah. Gimana bocorin? Ya, maksudnya gini, kita bisa dapat margin itu 400 sampai 500% dari nilai barang ya. Coba bisnis apa yang bisa 400 sampai 600? Ya let's say misalnya kayak dulu Singonium. Singonium itu ya mungkin 2017 ya 2018 harganya masih 5.000 ya. 5.000 itu kita jual dengan harga $25, $35 itu yang algo itu. Itu ya bisa bayangkan harga Rp5.000 dijual dengan harga $25, $35 pada saat itu ya let's say 500.000 lah, berapa ratus persen gitu kan, berapa ribu persen makan gitu kan. Tapi high risk juga, jadi kalian harus berpikir bahwa ada nopen lah. Ya high risk high margin. Ini sih high risk high margin. Jadi misalnya saya pernah bisnis tenang persen baru memulai bisnis ekspor selama 3 tahun terakhir, tapi 2020 ini yang terbaik menurut saya gitu. Kalau dari grafik mana tuh 2020 Mei itu highest gitu ya. Kita bisa dapat 400% dari reguler ya, gitu peningkatannya gitu. Kalau dilihat di grafiknya PayPal itu signifikan sekali gitu kan. Nah itu momennya semua waktu lockdown, waktu PSBB juga gitu kan. Jadi kita bisa lihat grafiknya sangat. Proyeksinya ke depannya Saya sih eksporter yang sudah 3 tahun. Saya masih cukup optimis, tinggal tergantung bagaimana kita memaintain. Untuk pasar global saya masih optimis. Justru yang kita khawatirkan adalah bagaimana memaintain di pasar lokal. Gitu kan, itu makanya kita kolaborasi. Pasar lokal. Yes, kita kolaborasi dengan Mas Reddy dan teman-teman yang lain. Bagaimana hype-nya ini nggak turun, gitu sih. Karena banyak teman-teman yang memulai itu agak-agak ragu, ini kayak Android dulu nggak sih? Iya, karena kan bosan lama-lama produksi banyak, makanya butuh kayak oh ada tanaman jenis baru, lagi. Benar. Nah, dengan naiknya tanam gini, saya hampir 4 bulan terakhir ini sangat mengurangi, ini sekitar 10-15% aja ekspor saya pribadi ya. Gitu. Jadi karena memang pertama stok kita berkurang,
gitu sih. Demand-nya global, stok kita kurang. Jadi mendingan ya udah deh, daripada ngambil resiko kita bertani aja dulu. Sementara harga di lokal, ya itu tadi sih saya pribadi, terutama teman-teman eksportir nih kaget dengan harga lokal. Yang kita biasa bermain di ekspor terus ketika jual di lokal tuh ibaratnya kayak kecelek mulu nih. Harganya murahan gitu kan. Jadi pas mau beli lagi, wah ternyata bisa 2 kali lipat harganya di sini. Nah itu kembali ke lokal akhirnya. Nah jadi poinnya sekarang ya bagaimana kita kembali ke lokal dulu, banyak stok dulu, bertani dulu gitu kan. Passion saya bukan bertani tapi karena tuntutan ya kebutuhan ya mau nggak mau beli lagi nggak ada. Ya seperti Pak Hans bilang tadi bahwa rata-rata teman-teman petani nahan dulu nih sekarang, mereka mau breeding dulu, mau produksi dulu gitu. Jadi kita yang eksportir ya udah nggak ada barang yang kita bertani juga gitu. Sekarang lagi banyakin stok ya. Makanya sekarang yang dilakukan oleh Pak Reddy membangun Galeri Flora Indonesia itu untuk maintain pasar lokal, dan kalau nanti kalau misalnya lokal udah dibuka, pasar internasional mau kesini dan ini jadi tempat wisata yang baru, itu gimana Pak? Coba jelaskan. Terima kasih Sally. Jadi memang Galeri Flora Indonesia ini ingin memberikan konsep tourism dan juga memang lifestyle yang sekarang lagi hype ya. Kebetulan memang idenya pun berasal dari pemilik owner Eustus Bambu, karena mereka sudah sekian bulan juga shutdown, kemudian ini juga momentum juga untuk memulai tourism dengan semakin mendekatnya katakanlah preventif untuk COVID ya, dengan vaksin dan orang sudah semakin aware, mereka akan membuka ini, dan tapi juga mereka ingin membuat sesuatu yang sekarang lagi itu apa gitu kan. Dulu kalau yang dulu pernah ke Dusun Bambu itu, Galeri Flora itu dulu adalah food court ya. Kebayang kalau food court masih di-maintain kan, orang berjubel di situ, dari sisi protokol kesehatan nggak dapet begitu. Kemudian diskusi dengan kami, ternyata memang ya cocok konsepnya gitu, konsep memadukan tourism itu dengan konsep Dusun Bambu ditambah dengan plant store yang lagi hype sekarang ini begitu. Akhirnya kami dilah kerjasama dan kita membuat konsep Galeri Flora Indonesia, dan memang tadi benar kata Pak Hans dan Pak Riko, memang salah satu komponen penting untuk kalau kita di pasar ekspor dan pasar lokal adalah creating demand ya, creating demand. Dan ini yang kita lakukan di Galeri Flora itu salah satunya untuk itu. Jadi diharapkan kita mendapatkan manfaat dari area turisme ini dengan orang yang banyak datang, kemudian mereka punya kesempatan untuk datang ke Galeri Flora Indonesia, mampir dan melihat lifestyle sekarang yang lagi hadir itu apa sih, ternyata tanaman gitu. Makanya kalau teman-teman lihat di GFI itu kita katakanlah fasilitasilah para pencinta tanaman, mulai dari yang katakanlah entry level yang mungkin baru mau belajar untuk suka tanaman dengan harga tanaman yang murah di bawah 100.000 juga ada. Kemudian plant lover yang levelnya katakanlah medium, yang mulai suka tanaman lebih, dan nanti di atas itu kita ada juga level 2 itu yang kita dedikasikan untuk tanaman-tanaman rare dan collectible item. Tanaman rare ini maksudnya, konsep kami adalah sebenarnya either itu tanaman yang mungkin yang bukan endemik Indonesia tapi lagi rame seperti sekarang ini, seperti misalnya Monstera obliqua, misalnya Lamiano, Jupiae. Jadi orang yang datang itu bisa tahu bahwa ya memang ada itu tanaman yang memang dari hobi ini memang harganya katakanlah cukup tinggi. Jadi nggak usah beli dong. Yang beli udah pernah. Oh ya, nanti diambil aja. Nah, jadi ada orang-orang sinikal kan ketika beberapa bulan yang lalu rame janda bolong gitu kan, dikatakanlah ini monkey bisnis, ini apa begitu. Kalau mereka mau verifikasi, mau ngecek betul nggak sih, datang ke industrinya Om Hans misalnya, harus kontak Om Hans, mungkin nggak kenal begitu kan. Tapi kalau mereka secara kebetulan datang ke Galeri Flora Indonesia, terus melihat tanaman tersebut di atas misalnya, dan memang fakta itu ada begitu, needs itu ada. Jadi
konsep kami seperti itu. Yang kedua juga selain tanaman-tanaman yang lagi hype sekarang, mungkin juga kita pengen membawa tanaman-tanaman yang endemik, yang Indonesia signature lah. Tadi Pak Greg juga bilang kira-kira tanaman apa sih yang dari Indonesia bisa kita angkat ke depannya untuk jadi item-item yang kita propose lah, katakanlah untuk jadi bersaing di pasar global. Misalnya dengan bantuan Pak Greg dan para pemulia lain, katakanlah tanaman tersebut diberi value added, dimuliakan dengan jadi trust yang lebih bagus begitu. Makanya kalau teman-teman lihat juga di lantai atas itu tidak hanya koleksinya Raffles ya, ada juga mungkin punya dari Titik Hijau, ada Flora Ayu, ada Sushi Garden, dan kami mengundang kalau teman-teman kolektor yang katakanlah punya tanaman koleksi yang pengen dipajang di situ ya, terus juga pengen dijual, silakan aja, karena kita pengennya orang datang ke sini dapat feel-nya bahwa memang ada loh needs-nya tanaman seperti ini, dan ini ada di sini bisa kita lihat. Jadi mungkin lebih ke galeri museum yang orang sudah datang bisa lihat. Kemudian selain tanaman juga kita pengen dalam rangka creating demand itu menggunakan GFP ini sebagai untuk pusat aktivitas plant community ya. Tadi sudah di launching plant community untuk mengangkat semangat orang, animo orang untuk posting tanaman, untuk mencintai tanaman. Kedepannya kita juga akan kerjasama dengan para hobis mengadakan event-event. Misalnya nanti akan ada pelatihan untuk propagasi tanaman, misalnya dengan beberapa online plant seller yang sudah punya konsepnya. Kemudian juga kedepannya mungkin ada auction yang kita akan mulai di sini, dan ini konsepnya kita kolaborasi. Kita nggak mungkin kita mengelola ini sendiri, apalagi kalau kita berbicara mengenai visi kita ke depannya, Indonesia sebagai salah satu pusat aroid, eksportir aroid misalnya sejajar dengan Thailand dan sebagainya. Saya pikir itu kita perlu kolaborasi dengan teman-teman. Makanya any konsep yang bisa dibawa dan masuk ke GFP, kita sangat open ya untuk kerjasama. Untuk kedepannya kita ya bisa memaintain tren ini, bahkan lebih jauh lagi kita tingkatkan lah ekspor kita. Itu ada Pak Riko sebagai eksportir, Pak Grace sebagai pemulia, Pak Hans yang meng-create trendsetter ya kan, Pak Eri dengan Indonesia Art Society-nya mungkin bisa punya peran lebih dalam hal mungkin katakanlah influencing ke regulator untuk membuat iklim regulasi yang lebih baik. Nah, itu saya pikir itu harapan kami ke depannya, kita bisa kerjasama untuk sama-sama memajukanlah aroid kita ya, Mas Ali ya. Ini semua kolaborasi ya, mulai dari produsen, trendsetter, yang jualinnya, sama yang bagian display. Kalau ini aroid ini lifestyle gitu, jadi kalau ada desainer ini kayak catwalknya lah gitu ya, tempat dipajang. Betul. Showroom. Gitu. Nah tadi udah semuanya ini dari Pak Greg yang membuat, yang create, Pak Hans yang trendsetter yang bikin tanaman ini bakalan naik gitu ya. Tadi kan juga kadang-kadang kendalanya gimana dengan ekspor ini supaya bagus gitu, kita create demand ya tadi yang bilang Pak Hans. Itu akan memudahkan eksportir, jadi kita bisa tahu barang yang tersedia apa. Terus displaynya juga, nah semua itu bisa disatukan kalau kita kerja sama-sama. Nah, kita sekarang sudah ada wadahnya, Indonesian Aroid Society. Mungkin dari Pak Eri ini setelah melihat semuanya, kedepannya nih bakalan melakukan apa nih buat Aroid Indonesia, tanaman hias Indonesia? Terima kasih. Selamat sore semuanya. Kalau dari pemahaman saya, karena saya itu sebenarnya lebih ke kolektor ya. Saya adalah penikmat tanaman sejak kecil dulu. Semuanya itu kan harus dimulai dari titik nol. Semuanya itu harus ada influence-nya. Kalau saya, yang menginfluence saya itu adalah ibu saya dulu. Jadi ibu saya itu dulu dia tuh tahun 80 dia sudah menjadi kolektor anggrek.
Dulu di Taman Anggrek di Jakarta tuh ada daerah namanya Taman Anggrek, dekat mall Taman Anggrek sekarang tuh di belakang dulu tuh ada nursery tuh di situ. Ya di sana tuh ada nursery anggrek tuh ya. Kecintaan saya dengan tanamannya dimulai di situ. Jadi peran ibu terhadap anak-anaknya untuk menginfluence agar mereka suka tanaman juga penting, dan itu juga harus di encourage menurut saya. Kenapa? Karena itu adalah market bagi teman-teman yang menikmati tanaman sebagai penghasil uangnya atau komersil. Lalu ada lagi, menurut saya ada beberapa pilar yang harus kita pelajari dalam ekosistem hortikultura ini. Ada pendidikan tanaman seperti saya kerjanya di tanaman yang saya suka. Tapi saya sudah tidak terlalu memperhatikan tren. Pokoknya tanaman bagus buat saya beli. Ada teman-teman yang memperhatikan tren karena ada beberapa unsur kan. Ada yang kita melihat tanaman kayak istri saya, wah ini kalau beli nanti kita bisa potong nanti jual, padahal udah beli tuh nggak jual gitu. Alasannya udah beli gitu. Cuman ya apapun alasannya itu menurut saya bagi orang-orang yang bergerak di bidang itu kita orang beruntung karena kita bisa menikmati passion kita. Balik lagi kita dikasih passion itu sangat betul. Lalu kita sangat beruntung punya orang-orang seperti Pak Greg, Pak Hans yang selalu menciptakan hybrid. Karena hybrid is very important. Kenapa? Karena hybrid creating new trends, creating new colors of plants dan lain-lain itu menjadi fundamental yang baik agar tanaman hutan kita itu mungkin tidak semuanya nanti diambil. Setiap kelakuan itu ada benefitnya. Sekarang bagaimana caranya kita sama-sama bisa menjaga ini on that level, konservasi. Itulah kenapa nggak lama lalu, setahun yang lalu saya memutuskan untuk ikut bidding pengelolaan kebun raya, beberapa kebun raya di Indonesia, mulai Bogor, Cibodas, Purwodadi, dan Bedugul. Karena menurut saya sudah waktunya hortikultura ini menjadi salah satu industri yang diperhitungkan dimanapun pilarnya gitu ya, dari segi konservasi, dari segi komersialnya. Karena menurut saya ya kita sudah sangat diuntungkan dengan negara tropis sehingga kita selalu sepanjang tahun sudah bisa memanen ya. Tidak ada salju di sini. Lalu hutan kita juga kaya. Nah, lalu para milenial sini sekarang juga mungkin gara-gara Instagram ya. Jadi punya ketertarikan karena tertarik secara visual kan, mungkin melihat tanaman-tanaman besar-besar, daunnya besar-besar itu terus lalu menjadi tren. Mungkin 2018 ada foto di Instagram tuh yang pemegang monstera besar. Terus nggak lama setelah itu kan I think sales of arid di States itu mulai pick up. Jadi sekarang tuh penjualan apapun itu jadi lebih mudah karena adanya e-commerce itu tadi. Walaupun kita mungkin ya, saya dan teman-teman adalah generasi terakhir yang tadi saya bilang menikmati perpindahan antara analog dan digital. Tapi ya tetap harus dijaga. Seperti tadi Rico menjelaskan struggle-nya dia waktu di awal-awal menjadi eksportir, ya kan? Berusaha sampai akhirnya menemukan jalan. Artinya gara-gara teman-teman seperti Rico inilah pemerintah mulai melirik di 2018 karena ada peningkatan ekspor yang sangat tinggi sehingga ada movement dari pemerintah kemudahan-kemudahan perizinan ya, dari pertanian lalu dari karantina. Walaupun masih ada beberapa, kalau saya banyak ngobrol-ngobrol itu masih ada beberapa hal-hal yang harus diperbaiki. Pada intinya menurut saya ya, itu tanggung jawab kita bersama, semua orang yang bergerak di dalam ini, mau kita sebagai penikmat, kita sebagai penjual, untuk terus bersuara gitu, agar tren ini tetap terjaga. Karena beda ilmu kita ilmu konservasi ya, menciptakan tanaman baru dan lain-lain, dan ilmu menjualnya agak berbeda. We can create something so beautiful, tapi kalau kita nggak bisa tahu cara menjualnya, it's not going to go anywhere. I've seen products yang bagus banget gitu, tapi di market nobody's buying. Tiba-tiba ada kita tahu sebagai ini produk sebenarnya nggak bisa, why are people buying? Itu ada different language yang mesti kita pakai di market untuk menembus market. Kita harus cari trendsetter. Sekarang bahasanya influencer. Karena sekarang ada media yang mengutamakan visual, jadi lebih gampang. Karena kan visual itu sangat penting. Nah ini juga harus dikaji lagi.
Makanya kemarin waktu saya menjadi ketua society itu ya kita melakukan pemetaan kemarin ya, kompartemen, lalu nanti dari kompartemen itu kita akan fokus di permasalahannya di mana. Menurut saya itu sangat penting. Lalu we have to ride the wave karena momentumnya ini sangat bagus dan pemerintah juga lagi bergerak karena peningkatan ekspor. Jadi ini jadi menarik. Jadi ya seharusnya ini sudah waktunya industri ornamental plant kita ini bangkit. Jangan kalah sama Thailand karena kita sudah sangat diuntungkan. Artinya pembelajaran mengenai ekosistem industrinya ini pun secara fundamental harus dibetulkan. Tadi kita bicara kalau di industri yang lain itu standarisasinya gini, ada wholesaler, ada retailer, lalu kalau sekarang mungkin ada online seller. Nah kalau sekarang ini wholesalernya ini bisa jadi retailer juga, karena kemudahan menjual kan, pakai online dan ini kan menurut saya ini harus dipelajari lagi sehingga mendapatkan rumusan yang baik jadi persaingannya sehat. Ya, itu mungkin itu nanti sepanjang kalau kita bahas soal itu. Tapi yang penting itu adalah menjaga how do we keep this trend going and how do we keep this trend interesting. Menurut saya itu yang menjadi penting. Banyak kemarin waktu sekarang ada youtuber ya kan ada banyak lah, ada Stira, ada The Great Big Lizard, sekarang namanya udah ganti apa? Dari Amerika sih nama. Anak muda Amerika, ada Durian Traveler. These people, ya orang-orang ini mempunyai kontribusi yang cukup signifikan. Udah Soima, mana dari kita The Hawkins itu sangat penting. Menurut saya orang-orang inilah yang karena sekarang itu trennya millennials, which is the biggest market at the moment ya, penggerak ekonomi yang lumayan besar ya. Itu adalah pola bahasa mereka itu YouTube and all that. Nah ini mesti dibuat sehingga industri ini menjadi sustainable di semua pilar tadi, konservasi dan komersialnya. Masih lagi digodok dari setiap aspek, kira-kira kelemahannya apa aja kita cari solusinya sama-sama ya Pak. Dan karena pasar yang mulai milenial, jadi harus ditingkatkan influencer dan acara ini salah satunya. Kita buat acara seperti ini supaya orang makin ngeh lagi, dibuat store di sini, orang di sini mungkin cuma mau jalan-jalan tapi lihat store, oh ada ya bagus gitu. Ya ini salah satu upaya-upaya kita supaya yang kayak Pak Eri tadi bilang untuk menjaga tren, menjaga sustainability tanaman hias supaya tetap terjaga ya Pak. Gitu. Jadi dari semua pilar sudah sama-sama nih, dari mulai yang buat, dari bahas, dari eksportir sama-sama. Jadi kita sama-sama bersatu untuk memajukan tanaman hias Indonesia yang sayang banget ini momentumnya lagi bagus-bagusnya, lagi hebat-hebatnya kata Mas Riko, ini kedepannya bakalan jauh lebih bagus lagi gitu. Kalau nggak kita manfaatin ya so stupid gitu, harus benar-benar kita jaga dan kita kembangkan. Nah, kita akan buka sesi pertanyaan dari peserta, dibatasi 3 ya? 3 aja. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Ayo, sayang loh. Mau dipanggil nih, dipaksa nanya. Ada? Enggak dapat nilai dari Pak Greg, pasti lulus. Takut banget. Ada? Ada nilai? Oh ada tuh, alhamdulillah. Boleh? Selamat sore semuanya. Pertama mengucapkan terima kasih. Tadi saya duduk di sini nggak kedengeran, jadi agak kurang menyimak juga. Tapi tadi sempat disebutkan juga bahwa industri ornamental ini, ornamental flora ini atau industri flora pada umumnya memang harus dibenahi. Nah, pertanyaan pembenahannya apakah hanya dari segi industri saja? Karena kalau kita bicara industri kan itu tidak hanya persoalan bisnis saja gitu, tapi harus
ada dukungan juga dari para misalkan seperti para penelitinya atau para katakanlah orang-orang yang memang dia juga punya pemahaman lebih tentang si floranya sendiri. Nah, apakah itu juga hari ini di Indonesia sudah cukupkah kita mempunyai sumber daya yang memang ahli di bidang itu, ataukah memang belum? Karena kalau bisnis tanpa kemudian itu juga akan sulit gitu. Itu aja sih. Sorry kalau banyak. Siapa Mas mau tanya ya? Mungkin ke Pak Greg kali ya? Jadi Iya, atau yang bisa jawab aja nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya kalau boleh disimpulkan kan nih, bagaimana para ilmuwan kita di Indonesia, peneliti tadi kan kalau Pak Hans bilang anak SMP juga udah bisa pada memilah gitu, tapi mana nih peneliti-peneliti yang di university yang memang bidangnya terhadap kemajuan tanaman hias Indonesia sudah sampai sejauh mana sih peran mereka? Pak, setahu Bapak. Ya, saya kira yang paling penting itu sini harus membantu proaktif. Jadi peneliti kalau kemudian dia cuma sekedar menunggu bola, tidak akan maju sampai kapanpun juga. Sampai kemudian di sini katakan mereka mati pun juga tidak ada hasil-hasil yang kemudian di sini katakan menonjol. Nah, jadi saya kira ilmuwan sendiri harus proaktif. Jadi dia harus cari, kalau misalnya seperti di sini, ada kemudian isu tanaman Indonesia begitu dimanfaatkan orang. Saya kira sebaiknya ilmuwannya sendiri harus kemudian juga cari tanaman apa itu. Jangan sampai nanti lagi-lagi kemudian tuh baru ngomel sudah wah bagaimana ini tanaman kok dikirim tanpa kemudian di sini memperhatikan sumber hasil sekali. Dan hal semacam ini tidak perlu, sehingga nanti akhirnya ada orang-orang yang picik pikirannya harus dilarang. Ini yang menyebabkan mengapa kemudian ekspor atau di sini lalu lintas tanaman dari Indonesia keluar dan dari luar ke Indonesia menjadi sulit karena ada orang-orang yang punya mentalitas bahwa kita harus melindungi tanaman kita. Jangan sampai orang lain kemudian memanfaatkan tanaman ini semaksimal mungkin, kita berbudaya dapat apa-apa. Itu kan katak dalam tempur. Kita menyalahkan orang yang lebih maju dan lebih cerdas dan lebih berpandangan jauh, sementara kita sendiri cuma sekedar melindungi. Biar kemudian tanaman rusak di negara kita daripada orang dimanfaatkan orang lain. Dan ini mentalitas yang sebetulnya sangat kontraproduktif. Dan ini sebetulnya harus tuh jangan sampai ini terjadi. Dan untuk itu tentu ilmuwan ini harus kemudian juga mulainya dari SD, dari kemudian SMP, dari kemudian di sini universitas, sehingga mereka itu jadi pada dasarnya tuh tadi ingin terus mengembangkan bukan cuma negaranya tapi dirinya sendiri. Bukan berarti tadi cuma sekedar menunggu. Dan mereka dan lagi bukan apa-apa, mereka lupa bahwa mau masuk ke surga Tuhan mulainya dari dunia. Dan kita harus bikin dunia ini sebagai surga dulu, baru nanti kalau ada surga lagi bagus. Kalau nggak ada ya cukup, karena kita sudah mulai surga di sini. Dan untuk itu apa? Kita harus di sini membuat diri kita ini penuh dengan kegairahan. Saya sih terus terang aja cuma terkesan kepada takdir Ali Sabana, orang Indonesia. Karena apa dia bilang? Hidup itu harus penuh dengan kemudian di sini kegembiraan, bukan kemudian kemarahan dan kegairahan. Jadi harus kemudian di sini hidup yang seperti tantangan, bukan cari damai. Damai itu kata dalam kubur. Tapi kita ini harus hidup seperti batu karang yang di tempat lomba, bergeru, menggelegak dan sebagainya. Dan itu saya kira membuat hidup kita menjadi lebih bergairah. Bukan itu cuma samadi saja bagus semadi, tapi kemudian itu tadi itu kemudian itu juga harus diselingi dengan gelegak dan gegap gempita. Sehingga kemudian itu hidup ini benar-benar merupakan representasi dari surga yang nantinya kita mimpikan dan hidup kita berbanyak orang. Kalau dari Indonesian Area Society gimana Pak? Sudah ada kerjasama dengan university untuk menggairahkan mereka untuk membantu? Kalau tadi pertanyaannya apa diperlukan ilmuwan atau tidak, ya pasti diperlukan. Karena bahasanya berbeda, bahasa dagang dan bahasa ilmuwan beda. Kayak misalnya kemarin kita diskusi atau break mengenai Armorhopalus titanum yang di luar itu sudah dikomersialkan, kenapa masih kita di sini masih red list ya? Ini enggak, gimana nih akhirnya yang membahayakan orang luar gitu ya. Padahal itu tanaman endemik lokal. Ya kalau dari sisi pedagang kita itu untuk menjelaskan ke Departemen Kehutanan KLHK, karena red list kan kalau nggak salah di mereka harus punya scientific
narasinya. Jadi waktu itu diskusinya sama anak didiknya Pak Greg tuh, Pak si Aziz, dia sedang membuat narasi. Mungkin goalnya itu agar mungkin ya salah satunya mau Palu Sekitar itu nanti mungkin bisa nggak masuk dalam listing gratis lagi sehingga bisa dikomersialkan. Dan tapi jawabannya ya diperlukan, ilmuwan itu tetap diperlukan, sangat diperlukan, tapi harus open mind. Karena saya waktu kita masuk, ini saya pengalaman waktu kita masuk ke kebudayaan, saya berhadapan lah dengan banyak peneliti. Wah, benar yang Pak Greg katakan ya, banyak sekali yang mereka betul-betul kacamata kuda. Tapi ya, tidak bisa disalahkan juga mungkin karena objektifnya mereka pun ya hanya sampai di situ, nggak melihat wawasan secara keseluruhan. Jadi ya itu balik lagi ke situ. Tapi kalau ditanya diperlukan atau tidak, sangat perlukan. Kita sangat perlu tuh peneliti-peneliti. Tadi saya kita beruntung sekali ada orang seperti Pak Greg, Pak Hans ya, mengerti bahasa sains itu, tapi punya pemikiran seperti marketing people gitu ya, punya pemikiran ini asas pemanfaatannya harus banyak, jangan cuma untuk ini doang. Itu sangat jarang. Ilmuwan yang punya hybrid kan ya Pak, kata Pak Greg. Pikirannya juga harus hybrid. Ya, jadi maksudnya harus ada hybrid figure dalam pemikiran. Ya. Jadi meetings of di sini excellent mind. Dan itu dengan adanya pertemuan dari orang-orang pintar akan terjadi di sini hibridisasi pemikiran yang melebihi apa yang ada pemikiran yang ada pada saat itu. Jadi kalau kemudian orang-orang pintar cuma di sini tinggal sendiri-sendiri, bagaimana kemudian itu kepintarannya itu akan berarti di sini tambah bercahaya lagi. Kepintaran dan kepintaran baru akan tambah bercahaya. Kita sekarang lagi buat hybrid Pak, ini orang-orang pintar. Ini sekarang jadi hybrid. Orang datang. Karena masukan pikirannya berbeda-beda ya Pak. Ya. Nah, jangan lupa bahwa Indonesia ini petanya paling besar di Asia Tenggara. Tapi cuma kita tahu bahwa kekayaan ayam yang hebat ini tidak kemudian kita kemudian di sini limpahkan menjadi sumber kesejahteraan bagi bangsanya. Sehingga malah kemudian terjadi adalah bangsa yang memiliki kekayaan demikian besar ini lari ke negeri tetangga yang kecil-kecil tapi lebih berjaya. Menurut saya itu sangat menyedihkan dan sangat memilukan. Dan ini sebetulnya tidak perlu terjadi. Kalau kita kemudian di sini tidak kemudian membutakan diri bahwa gila, ini kan sampai terjadi begini keterlaluan. Saya lihat kemudian nelayan-nelayan yang pada hidupnya katanya sengsara begini. Itu orang yang namanya nelayan itu sebetulnya justru dia diberkahi oleh kelimpahan besar karena dia tinggal di darat, tapi di depannya laut. Jadi dia sebetulnya memiliki di sini kemampuan untuk sebetulnya memiliki sumber daya yang luar biasa besar dari dua sisi. Nah, tapi mereka tadi tidak memiliki kesadaran. Nah, ini yang sayang. Ya, jadi mudah-mudahan kita mulai dari pertanian tanaman hias dulu, nanti kekayaan Indonesia yang lain akan menyusul. Ya Pak ya, kita kasih contoh yang bagus. Kita mulai harus dari orang. Ya. Harus banyak orang-orang yang memiliki di sini mentalitas atau katakan kemampuan berpikir seperti Lee Kuan Yew. Sehingga meskipun dia memiliki di sini sumber daya yang begitu kecil, di negara yang begitu kecil, dia bisa kuat. Dan kalau dilihat kemampuan dewisanya kan, dia termasuk yang paling besar di Asia Tenggara. Mungkin terbesar dengan. Nah ini kemudian itu, tapi kan mereka tidak mau mengekspos karena mereka jangan sampai kemudian itu jadi kan memalukan. Ini kan akan memalukan. Kalau masa negara yang segitu kecil dibilang betul the little dan dog bisa kemudian itu di sini devisanya jauh lebih baik dari Indonesia. Yang sebetulnya itu mungkin tidak terjadi karena kemudian itu devisa Indonesia ada di orang-orang yang kemudian itu tadi individu dan duitnya kurang banyak yang kemudian itu tadi sampai beli arloji yang ratusan juta rupiah saja bisa. Nah ini kan dari daerah fenomena tanaman hias mahal itu juga yang duitnya ada kok. Mana? Jangan susah gitu. Ada lagi Pak? Kamu tanya? Ya silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya awalnya cuma ikut history aja ya sini. Tapi setelah mengikuti pembicaraan dari Pak Hans dan yang lainnya, ada yang saya jadi sangat tertarik ya. Apalagi ada eksportir gitu. Mudah-mudahan jadi awal saya untuk senang sama bisnis ini. Cuma saya
pernah baca majalah National Geographic, itu negara lain tuh malah menjadi eksportir terbesar pertanian. Itu saya baca di Belanda ya. Atau Pak Greg mungkin juga ikut ya fenomena itu ya. Belanda itu pengekspor terbesar pertanian di dunia. Mereka pakai teknologi rumah yang tertutup, apa namanya apa saya kurang ini. Cuma kayak rekayasa genetik mungkin Pak Greg mungkin bisa jelasin, saya nggak ngerti ya. Tapi dengan rekayasa itu dia bisa menguasai pasar dunia gitu. Baik dari segi harganya atau organik yang lagi tren. Terus di Singapura pun di National Geographic itu menerapkan dia ada rekayasa pakai neon lah, pakai lampu, pakai apa gitu, sehingga standar mereka masuk. Nah, untuk tanaman hias ini saya juga nggak tahu apakah seperti dulu cincin itu kan tiba-tiba di semua pinggir jalan tuh ramai sama masalah cincin. Ini juga istri saya kok ramenya masalah tanaman gitu. Apakah ini nanti seperti nasibnya seperti cincin kalau over, tapi saya lihat dari bahan cerita sih rumit ya kalau tanaman nggak kayak cincin gitu. Jadi ada rekayasa genetik, ada persilangan, ada apa, akhirnya jadi langka. Jadi harganya jadi 1 daun katanya, kata saya tuh bisa 5 juta, saya juga bingung gitu sebenarnya. Waduh enak banget ya di bisnis ini, keluar 1 daun 5 juta gitu. Cuma saya masih belum tertarik gitu, ini apa sih gitu. Ya dan kayak cincin dulu, saya beli cincin ternyata sekarang jadi barang yang gak laku juga gitu. Ya, gimana Pak Hans, ini suami-suami saya istri takut istrinya beli tanaman mahal tapi trennya turun. Kalau trennya bakalan kayak batu nggak Pak? Ya Pak, terima kasih. Jadi memang dilema seperti itu sudah ada ya terjadi di Antorium sendiri. Kita nggak usah ngambil contohnya di baju. Nah, di tanaman hias sendiri, untuk Antorium, memang di Indonesia, masyarakat Indonesia itu hanya mau meng-create populasi daripada tanaman itu yang terbatas. Ya, tidak seperti kita nggak usah bicara Belanda, kayak Thailand. Thailand itu dia mengejar produksi itu dengan mass production. Mass production itu setelah hybrid ditemukan atau spesies ada, dia perbanyak dengan tissue culture. Nah, jadi sebenarnya mereka itu akan mengejar berdasarkan quantity, bukan the price. Nah, di Indonesia ini memang beberapa ya. Jadi karena terjadi harga mahal seperti ini sebenarnya terjadi karena hukum ekonomi yang berlaku, supply and demand. Nah, saya melihat untuk di AOT ini, karena ini bukannya di lokal seperti Antorium, seperti Patula yang tadi Bapak bilang. Ini sekarang ini dunia pun akan minta, karena lagi hype, lagi merupakan lifestyle. Nah, dengan banyaknya internet ya, teknologi, ya bahkan saya udah bilang gaungin, meskipun saya bilang tadi Pak Heri bilang bahwa kita itu generasi dari analog ke digital. Saya dengan terseok-seok ya mengikuti digital. Sekarang ini mana dapat kabar dari teman saya, sekarang sudah memasuki era digital 4.0. Nah, itu seperti apa ya? Nah, jadi kecepatan akselerasi daripada ya informasi itu lebih cepat. Nah, jadi kayak contohnya, kenapa tuh harga bisa terjadi? Karena di endemiknya ya, di endemiknya itu terbatas. Just in case seperti obliqua. Nah, ini banyak beberapa YouTuber salah pembicaraan. Beberapa daripada media ditunjuknya obliqua, tapi diomongnya janda bolong. Nah, inilah tolong kepada kalian, tolong pemberian yang benar gitu. Bahkan ada beberapa orang telepon saya, Pak, saya takut salah jual. Ini benar nggak janda bolong? Benar, harga berapa? 50.000. Tadi ada yang ngomong YouTuber 30 juta setahun. Nah, jadi ini informasi ini yang mesti
mesti benar-benar dengan jelas. Ya. Jadi di sinilah yang banyak beberapa. Jadi yang saya bilang tadi kata Pak Greg sendiri bilang bahwa di kita ini banyak orang berpikir, kita perlu orang pemikir. Sebenarnya kita harus mendidik mental. Nah mental, beberapa ilmuwan memang perlu. Itu orang pintar. Ya. Tapi di Indonesia saya selalu berdiskusi tentang ini spesifik apa. Hanya orang lulusan SD. Kenapa dengan lulusan SD? Karena dia ada kemauan, ada passion. Dia searching dengan adanya teknologi, dengan adanya internet, dia bisa tahu itu namanya apa. Nah, jadi sebenarnya saya lebih suka berkolaborasi dengan orang yang sebagai ada passion. Nah, ada mental. Karena kalau saya ketemu beberapa runner saya ketemu dari Sulawesi, saya tidak tahu ini jenis apa. Saya akan tag ke mereka. Apa ini? Dengan hitungan jam, sejam dia bisa tahu, Pak ini. Itu luar biasa. Saya tanya ke insinyur pertanian, seminggu nggak jawab. Nah inilah, jadi ini yang sulit. Makanya kita sebenarnya jadi, jadi di sini seperti yang saya bilang tadi, oh benar itu terjadi memang. Ya jadi yang terjadi itu karena memang supply demand-nya tidak sesuai. Karena kalau udah demand banyak, supply tidak, itu mempengaruhi harga. Nah, kita berlomba-lomba sekarang pada mau tisu culture, ya kan? Nah, tisu culture itu bukan dibilang hal gampang. Dia ketemu hybrid. Di Indonesia selalu mencetak, dia selalu mau mencetak arwit semua dari A sampai Z di tisu culture. Di Thailand itu dicoba dulu 1, 2, 3 tes. Bisa berhasil baru dia move tambah lagi 1 tanaman lagi. Nah itu dia bertahap. Itu mengejar sebenarnya kita mengejar daripada sebenarnya bukan daripada harga yang tinggi sebenarnya. Nah, jadi kenapa saya belajar itu seperti ini? Karena saya sebenarnya bukan ahli di tanaman. Saya bukan sebagai insinyur tanaman. Saya sebagai ekonomi marketing. Saya bekerja di bidang retail. Ya. Saya selalu mengejar profit kecil, tapi saya mengejar kuantiti. Untung Indomie cuma 20 perak. Tapi saya mau menjual 10 juta piece. Nah itu berapa profit yang harus kita? Sama di tanaman juga. Jadi dengan harga seperti ini 5 juta, 10 juta per daun aja. Ini saya bilang luar biasa. Dari saya perjalanan di 20 tahun dari aduan yang dihitung per daun. Itu per daun tidak hitung dijual per daun. Kalau di aduan emak per pot ada 5 daun begitu. Tapi di awit benar-benar 1 daun dipotong. Ya, saya pun gemeter kadang-kadang. Ya, saya sebagai beberapa teman datang, Pak minta 1 daun, sampai saya kasih pisau, kamu potong sendiri. Kenapa? Karena kenapa? Kamu meleset sendiri. Itu mata yang nggak keluar, itu pohon di arawit itu cuma bener hidup sampai setahun itu hidup, tapi nggak bakal tumbuh tunas. Nah inilah, jadi perlu ada skill. Tapi beberapa saya punya petani yang di Ciapus, dia bisa tahu titik mata ini di sana, ini gak bakal meleset. Itu luar biasa. Karena itu passion tadi ya, Pak. kan passion dan dia praktikin gitu, sampai sedetil itu dia nyetermatin. Nah itulah beberapa yang tadi kita ini. Nah hal itu sebenarnya saat ini memang terjadi, gitu. Karena sebenarnya panik bayi. Ya dong, takut gak kebagian, ya dong. Dan dia juga takut dengan di luar ini isu COVID, takut mati, ya kan? Mau cari kegiatan di rumah. Sebenarnya bukan di tanaman aja, itu naik. Jadi kayak di hewan, ya. Nah itu semua naik. Ya jadi dari guru dan lain sebagainya. Itu memang demand globalnya memang lagi naik ya Pak? Ya, kita memang lagi ngejar itu, beberapa itu masih produk sebenarnya. Kalau tadi Pak di Belanda kenapa? Mengapa bentuk di Belanda bentuk terjadi? Belanda jadi kemudian dikatakan pioneer dalam bentuk di sini industri katakan di sini berbasis hortikultura. Kita bisa lihat. Waktu saya tahun 76 ke Belanda, saya lihat di Belanda masih ditanam anggur di dalam greenhouse. Jadi kata saya dalam greenhouse ada anggur. Berarti mereka memang produksi buah-buahan juga. Tapi belakang saya lihat apa? Mereka alihkan tidak lagi menanam anggur, tapi menanam bunga.
Karena tanaman bunga apa? Tidak lagi kemudian disyaratkan satu, adanya tingkat pestisida yang tinggi, residu pestisida yang membuat buah-buah yang dihasilkan itu di-reject, maksudnya ditolak. Dan nanti yang paling penting apa? Untuk bunga jadi buah itu perlu proses penyerbukan. Tanpa proses penyerbukan dan kemudian penyerbukan yang kemudian berhasil tidak akan terjadi buah. Dan dari buah, dari itu pentil buah, dari bakal buah yang sudah disebut sampai jadi buah itu makan waktu lagi. Bisa mungkin sampai sekitar 6 bulan, paling sedikit mungkin 4 bulan. Nah kemudian itu akan terekspos atau terpapar pada hama dan penyakit. Dan ini juga merupakan masalah yang lebih besar. Dan itu juga jadi menyebabkan dari sisi time wise tidak cost effective. Nah akibatnya apa? Mereka kemudian alihkan ke tanam bunga. Tanam bunga apa? Masih pentil saja sudah dikirim. Karena apa? Begitu harapannya pentil itu datang ke konsumer, maksudnya yang dimaksudnya berarti kunjung bunga, dia bakal ada di sana. Dan kemudian itu dari tanaman bunga mereka lari ke foliage ornamental. Jadi tanaman hias yang bukan tidak keluar bunganya saja masih berupa daunnya sudah laku dan diminta orang. Jadi baru dia keluar daunnya. Jadi apa keuntungannya? Time wise, very cost effective. Jadi sangat menguntungkan. Nah karena itu basis ini yang mereka pakai. Jadi waktu tahun 86 saya ke sana, ikut dari rombongan Tubuh Sondok, saya bilang, saya tidak lihat lagi tanaman anggur, tanaman buah yang ada di dalam greenhouse. Yang mereka tanam justru tanaman hias. Mungkin sekarang ini tomat masih mereka tanam, karena tomat juga bisa dijual sebagai ornamental potted plant. Nah ini jadi itu yang begitu kita bisa lihat, dan Belanda jadi trendsetter karena kemudian itu juga dia kan negaranya kecil, banyak begitu di bagian dari negara diambil dari laut yang dikeringkan, dan mereka semua harus membuat bentuk apa yang mereka tanam harus sesuai dengan kebutuhan tingginya harga lahan yang mereka dapatkan dari kebutuhan di sini, pengeringan air laut dan sebagainya. Dan mereka sampai sekarang juga masih menghidupkan pompa-pompa yang terus mereka monitor. Boleh katakan kondisi tiap hari, so kalau sampai ada bocor seperti kita, bendungan dibiarkan sampai tak tahu jebol, sekian banyak orang terendam. Kenapa? Kita ini kan terlalu banyak tidak berpikir, tidak melihat bahwa semua itu yang terjadi harus dimonitor. Baru ada seorang datang jenderal, sudah gitu maksudnya ke jenderal. Jenderal seperti lembaga besar kita sudah laku sampai pusing terbirit-birit. Nah ini kan sebetulnya tidak terjadi kalau monitoring dilakukan dari waktu ke waktu. Jadi ada orang-orang pintar yang juga tugasnya bukan cuma kemudian di sini sekedar hura-hura, tapi dia lihat untuk kepentingan negara ini. Betul-betul dia di sini memiliki katakan satelit yang mengawasi pantai itu sampai berapa jauh. Jangan kita senang pantainya besar, petanya luar biasa besar, kita omong besar pintar, banyak orang Indonesia ngomong besar pintar, tapi kemudian itu dalam kerja besar kecil. Ya. Nah ini yang sampai saya kira pasti tidak terjadi. Belanda kan bukannya dia bisa menjajah kita sekian lama melalui kapal-kapal dagangnya. Tanyanya apa? Ini kan luar biasa mereka pakai. Dan tentu banyak yang di Belanda juga tinggal di sana. Nah, jadi kita untuk itu juga harus dari hari ke hari mencerdaskan diri kita sendiri. Kita kemudian itu tadi, menurut saya siapa? Jangan ganggu Tuhan. Kita ini cuma mengganggu Tuhan, minta tolong. Kita sudah diberikan intan yang paling berharga oleh Tuhan, yaitu apa? Otak. Otak kita ini kemudian harus kita asah. Bukan kemudian itu kita minta tolong lagi. Itu kita, menurut saya Tuhan itu sudah tidak perlu diganggu lagi. Kita lah yang harus kemudian di sini mengasah apa yang kita punya ini. Dan kita harus kemudian di sini berdiskusi dengan orang-orang kita dan sekitar kita sehingga makin kita bertajam. Kalau kita kemudian berdiskusi dengan orang-orang yang punya kepintaran diri kita akan santai-santai saja. Tapi kalau kita berdiskusi dengan orang pandai, kita betul-betul berpikir supaya kita tidak memalu-malukan diri kita sendiri. Jadi itu kita saling asah, saling tajam sehingga pisau kita betul-betul pisau yang tiap hari makin tajam. Nah kalau sudah pisaunya makin tajam, tidak mungkin dagang batu sampai rugi. Dagang batu dia pecah-pecah lagi. Dagang batu bisa jadi rugi apa? Karena itu batunya tidak pernah diperlihatkan orang. Dia beli yang paling bagus, sudah itu tidak pernah ditunjukkan orang. Sama seperti misalnya bonsai. Bonsai itu bisa bagus, tapi kemudian itu tadi sudah dapat dibeli dan dipelihara. Akhirnya cabangnya ke sana kemana. Sudah itu dia malu untuk mempertunjukkan. Dan ini tadi kita kurang ini. Maaf saja. Terima kasih Kak, semangat sekali. Oke Pak Eris. Ya lihat kita buat acara seperti ini dikumpulin lagi orang-orang pintar, sering diskusi lagi
ya Pak, sehingga banyak masukan-masukan seperti ini. Jadi mudah-mudahan pertanian khususnya arahan Indonesia makin lebih Dan maju. sorga akan mulai besok. Dan hari ini Sorga mulai di karena ada investasi ke babak kedua yang tidak jelas. ya. Babak pertama ini harus bikin penuh dengan kecemerlangan. Jangan sampai kita semua babak belur. Baik orang Indonesia babak belur dengan ribuan seperti Syria kan kita mau. Iya, kita harus banyak berpikir, harus menanyakan segala hal seperti Pak Gere, akhirnya bisa menemukan sesuatu dari hal yang orang nggak bisa lihat ya Pak. Harus seperti Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew punya schools of Lee Kuan Yew. Itu dan mulai dari dia karena ini. Ini yang paling penting. Jadi kita harus berdasarkan semua itu atas meritokrasi. You pandai, you bisa, you ada di tempat yang Ya, sesuai. itu salah satu hasil karya Pak Gere yang terbaru ya Pak, Agronom Golden Hope. Selanjutnya Pak Handri Juhairi atau dari Hans Garden. Bu Tina langsung kasih. Oke, tanda tangan dulu. Dari Hans Garden atau Pak Handri Juhairi, ornamen plant and collector and developer. Terima kasih. Foto lagi mangga. Fotonya udah nggak boleh ada Mbak Sali ya Mbak? Udah oke. Karena udah tadi ya. Oke, selanjutnya mangga Mas Riko Rusdiansah dari Titik Hijau, ornamental plant exporter. Dan yang terakhir tuan rumah Pak Fajar. Oh Mas, belum foto Mas Riko? Takut ya. Oke, Pak Redi Fajar Kurniawan dari Raff House. Oh ya, tapi nggak apa-apa kan harus ada. Oke. Jadi pesan dari Pak Raff House, jadikan GFI ini ruang terbuka buat teman-teman yang mau bikin acara atau apapun boleh ya Pak Redi ya. Buat komunitas, buat apapun mangga boleh. Silakan hubungi tim di GFI. Oke, selanjutnya dari Plenty Community ucapan terima kasih kepada seluruh narasumber yang hadir. Hatur nuhun berkesempatan hadir, nyempetin waktunya. Dan foto bareng boleh Mbak Sali, Plenty Community foto bareng. Dilihatin mangga Mbak Sali. Oh tetep, jangan ketinggalan bayinya. Oke. Untuk teman-teman setelah ini kita akan jalan bareng ke Galeri Flora Indonesia. Akan ikut menyaksikan konser tanaman plus plant swap. Kita akan tukar-tukaran tanaman.